Ratusan guru honorer di Jakarta harus menerima kenyataan pahit diputus kontraknya secara sepihak oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kebijakan yang belakangan dikenal dengan istilah cleansing ini menuai banyak kritikan. Apa yang sebenarnya menjadi alasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan bersih-bersih guru honorer ini? Berikut selengkapnya dalam Prime Story. Jumat 5 Juli 2024 atau minggu pertama tahun ajaran baru 2024-2025 tak disangka menjadi hari kelabu bagi sebanyak 107 guru honorer di Jakarta. Secara mengejutkan, mereka mendapatkan pesan singkat yang menyatakan bahwa hari itu menjadi hari terakhir mereka mengajar di sekolah. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut ada sekitar 4.000 guru honorer yang akan terdampak pemecatan ataupun cleansing. Menurut Dinas Pendidikan DKI Jakarta, ribuan guru honorer tersebut direkrut tidak melalui seleksi yang sesuai dengan ketentuan. Ditambah lagi, temuan dari BPK yang menyebut ada 400 guru honorer direkrut tidak sesuai dengan pendanaan BOS atau bantuan operasional sekolah. Saya Aristia, inilah Prime Story. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaludin, beralasan guru honorer statusnya tidak terdaftar di Dapodik dan tanpa seleksi yang jelas sehingga harus ditertibkan. Terlebih lagi, menurut Budi, guru honorer diangkat oleh kepala sekolah dan dibayar menggunakan dana BOS di mana terdapat kejanggalan pada temuan BPK tahun 2023. Ada temuan BPK di tahun 2023, di mana di dalam sampling BPK tersebut ada 400 dari yang dilihat itu berdasarkan sampling ada 400 yang tidak memenuhi aturan di dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS tersebut. Dan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, untuk guru honorer ini sampai bulan Desember memang harus sudah tidak ada. Sementara itu PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, penonaktifan ini bukan berarti memberhentikan para guru honorer, tetapi wujud memadupadankan data agar lebih jelas dan akurat. Heru mengatakan nantinya para guru honorer tersebut akan didistribusikan ke sekolah yang lebih membutuhkan dengan tetap memperhatikan penempatan sekolah yang tidak jauh dari tempat tinggal para guru. Heru optimis langkah ini justru akan membuat 4.000 guru honorer di Jakarta bekerja lebih baik. Selain itu, Heru menerangkan 107 guru honorer tersebut akan direkomendasikan untuk mendapatkan data pokok pendidikan dan berkesempatan mendaftarkan diri sebagai guru didik kontrak kerja individu atau KKI dengan mekanisme yang benar. Cleansing ini adalah jangan diartikan untuk memberhentikan guru, tidak. Cleansing ini adalah padankan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akurat. Metro TV mencoba untuk menemui langsung salah satu guru honorer terdampak cleansing yang bertempat tinggal di Durensawit, Jakarta Timur. Inilah Suroso, satu di antara ratusan guru honorer terdampak cleansing di Jakarta. Setelah diberhentikan sebagai guru honorer agama Islam di sebuah sekolah dasar negeri Jakarta Utara, aktivitas Suroso nampak tidak sesibuk biasanya. Sesekali Suroso masih mengajar ekstrakurikuler baca tulis Quran di sekolah lamanya. Namun itu pun hanya 1 kali dalam seminggu dan tak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk menambah pendapatan, Suroso bahkan rela menjadi ojek motor di lingkungan tempat tinggalnya. Suroso pun kini hanya bisa pasrah dengan keadaan. Terlebih dia diberhentikan tanpa adanya pemberitahuan. Ia pun berharap
Dinas Pendidikan DKI Jakarta dapat mengembalikan guru honorer yang terdampak cleansing untuk bisa mengikuti seleksi pegawai kontrak kerja individu dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khususnya mereka yang telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Seperti untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu minim ya Pak, gitu. Beda dengan kemarin masih mengajar gitu. Karena kalau misalnya kita kemarin masih ngajar di sekolah, kita tenang Pak, udah tahu oh bulan depan kita gajian buat ini itu. Kalau sekarang kan kita harus menentukan nasib kita harus bergerak aktif. Kalau kita hanya diam saja, tidak akan bisa tidak akan bisa maju. Gitu. Makanya kita harus aktif, kita cari informasi, lowongan ke sana ke sini. Gitu. Merespon hal ini, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta membuka posko pengaduan bagi guru honorer yang diberhentikan akibat cleansing. Pembukaan posko ini dilakukan setelah ratusan laporan dari guru honorer yang masuk pasca diberhentikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah, kemudian pola lain yang kami temukan secara tidak beraturan adalah tentang proses pemberhentian itu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui, tadi sudah disampaikan, melalui WhatsApp, di telepon, ada yang secara lisan, kemudian ada yang juga melalui surat. Tapi suratnya berbentuk berita acara. Polemik ini juga mendapat perhatian khusus DPRD DKI Jakarta. Bahkan Komisi E DPRD DKI Jakarta memanggil PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk dimintai keterangan. Rapat bertujuan untuk mendengarkan secara langsung penjelasan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait kebijakan tersebut. Memang semakin jelas bahwa terobosan yang dilakukan pejabat gubernur itu adalah semacam koreksi dari kebijakan Dinas Pendidikan yang melakukan cleansing terhadap guru-guru itu tidak benar. Maka mereka dikembalikan seperti semula. Yang kedua, Pemprov juga sangat responsif ya, harus kita akui, dengan akan mengangkat 1.700 guru KKI. Tetapi dari anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, kami menginginkan bukan lagi 1.700, seluruh guru-guru yang 4.000 sekian yang guru honorer itu diangkat saja menjadi guru KKI. Ketua Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zanatul Hairi menyambut positif pernyataan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang akan memanggil kembali 107 guru honorer yang terkena cleansing. Dirinya menekankan kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jangan hanya bisa membuat pernyataan saja, namun juga harus bisa merealisasikan janjinya. Kami akan tetap memastikan bahwa janji-janji yang disampaikan pada hari Minggu lalu itu dilaksanakan. Yang pertama, mengembalikan para guru honorer lagi ke sekolahnya masing-masing ataupun ke sekolah, karena ketika mereka pergi kan jam mereka diisi oleh guru lain. Dengan demikian mereka pasti tidak ada tempat di sekolah tersebut, oleh sebab itu harus direkomendasikan ke sekolah negeri yang lain. Satu, yang kedua Dapodik tadi, dan yang ketiga yang kami harapkan adalah kesempatan agar tidak ada lagi pemecatan semacam ini, dan mereka ini harus terus mengajar sampai mereka dites oleh kontrak kerja individu dan mereka tetap berkesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Itu prinsipnya. Sudah sepatutnya pemerintah lebih memperhatikan nasib para guru. Pendidikan tanpa guru ibarat ruangan tanpa cahaya. Guru memiliki peran sangat strategis dalam dunia pendidikan karena dari semua komponen pendidikan yang ada seperti kurikulum, sarana prasarana, metode pembelajaran, guru, siswa, dan lingkungan, yang paling menentukan adalah guru. Guru memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dari merekalah tercipta generasi emas Indonesia. Tantangan pendidikan berkualitas mengharuskan guru untuk lebih kreatif, inovatif, dan inspiratif untuk mendesain kegiatan pendidikan yang bermutu untuk menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045. Saya Aris Setia, inilah Prime Story.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.